Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum pada kasus lingkungan hidup untuk memenuhi tugas sosiologi hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widi Nurasana, NPM 19.180 dari kelas D. Langsung aja. Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya yang wajib dilestarikan agar dapat menunjang kehidupan makhluk hidup demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Manusia dan makhluk lainnya tentu memiliki keterikatan sendiri dalam proses kehidupannya, saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain, yang menimbulkan ketergantungan. Kehidupan yang disebutkan tadi merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting di mana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masalahnya, lingkungan hidup itu semakin lama, semakin besar, semakin meluas, dan semakin serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tapi udah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Karena sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan manusia terhadap pembangunan sumber daya alam secara otomatis juga pasti bertambah, yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan atau kelangkaan sumber daya alam yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Sementara dalam waktu yang bersamaan, lahan sumber daya alam akan semakin sempit dan atau semakin berkurang sebagai konsekuensinya karena pemenuhan kebutuhan manusia, seperti untuk pemukiman, transportasi, perkantoran, pendidikan, dan sektor-sektor perekonomian. Agar seluruh kebutuhan manusia tersebut dapat terpenuhi, maka mau tidak mau, manusia harus melakukan aktivitas pembangunan yang akan dilakukan secara terus-menerus tanpa berhenti. Intinya, masalah lingkungan hidup itu sendiri adalah menemukan cara apa saja yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera. Karena itu, tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan kehidupan itu sendiri. Menurut Richard Stewart dan James A. Clear mengelompokkan suatu masalah lingkungan ke dalam 3 hal. Yang pertama ada pencemaran lingkungan, yang kedua ada penggunaan lahan yang salah, dan yang terakhir ada pengerukan secara berlebihan. Menurut Roger Cotterell, pemikirannya itu mengatakan hukum sekarang dikenal sebagai agen kekuasaan atau sebuah instrumen pemerintah. Karena pemerintah tersentralisasi pada negara, hukum secara eksklusif terlihat seperti hukum yang dibuat negara seperti norma-norma, sehingga hukum menjadi dipandang sebagai sebuah agen independen kontrol sosial dan tuntunan sosial. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang pertama, itu tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup, tapi ditunjukkan juga untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tapi juga bersifat preventif. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau sanksi administrasi. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya
perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Instrumen hukum yang ditujukan untuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ini adalah AMDAL, atau analisis mengenai dampak lingkungan dan perizinan. Pengenaan sanksi secara sekaligus dijatuhkan kepada pelaku perusak atau pencemar lingkungan bukanlah merupakan nebis in idem. Sanksi administrasi diatur dalam pasal 25, 26, dan 27 UU PLH. Sanksi perdata diatur dalam pasal 34 dan pasal 35, sedangkan sanksi pidananya diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 47 UU PLH. Meskipun demikian, pengenaan atau penjatuhan sanksi administrasi terhadap setiap kasus perusakan atau pencemaran lingkungan haruslah terlebih dahulu mendapatkan prioritas utama. Kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dalam arti yang luas. Karena cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya. Dampaknya yang mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang sangat besar. Selain untuk berdampak pada rusak lingkungan, contohnya ada pembakaran liar yang dilakukan oleh pengusaha kayu asal Medan, Adeline Lis, yang telah merugikan keuangan negara hampir 227 triliun, sedangkan untuk contoh yang di Sumatera dan Kalimantan itu merupakan penurunan kawasan hutan. Kalau di Sumatera, total penurunannya dari 23 juta hektar are menjadi 16 juta. Jika di Kalimantan, penurunannya dari 40 menjadi 30. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, ada melindungi NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, ada menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan masa depan. Yang ketujuh maksud saya, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedelapan, ada mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang kesembilan, ada mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada mengantisipasi isu lingkungan global. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan, dan keselarasan secara kultural, struktural, dan substansial dalam sistem peradilan pidana. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum mencakup bidang yang sangat luas, yang meliputi substansi, struktur, dan kultur. Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, maka menurut Muladi, ketiga komponen tersebut, yaitu substansi, struktur, dan kultur harus terintegrasi. Artinya harus ada sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam tiga hal. Yang pertama, sinkronasi struktural, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Yang kedua ada sinkronisasi substansial, yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Yang terakhir ada sinkronisasi kultural, yaitu keserempakan dan dalam menghayati pada keselarasan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Yang kedua ada aspek ketentuan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH mengatur ketentuan pidana dalam bab 15 tentang ketentuan pidana. Secara umum, kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam UU PLH berdasarkan pasal 97 UU PLH dikategorikan sebagai kejahatan. Pengkategorian delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yaitu yang pertama, adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya. Yang kedua, ada perhitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran. Dan yang terakhir, ada ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara. Sekian dari saya. Jika ada yang bertanya, silahkan. Mau bertanya? Ya, boleh. Bentar ya, cari dulu. Nama saya Nurani Nabila, NPM 191000196. Izin bertanya, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif. Nah, apa itu bedanya? Perbedaan antara sifat represif dengan preventif. Terima kasih. Izin menjawab. Setelah saya tadi telah menjelaskannya, cuman kurang jelas kayaknya. Kalau perbedaan represif dan preventif itu, kalau represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi kepada yang merusaknya, yang dapat berupa sanksi pidana atau sanksi perdata atau administrasi. Kalau preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan, misalnya itu ada AMDAL dan perizinan. Jadi bedanya cuma dari represif itu memberikan sanksi kepada yang sudah merusaknya, kalau preventif itu mencegah terjadinya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, terima kasih. Iya. Ya udah cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Widi. Sama-sama.